Di awal cerita, kita diperlihatkan keluarga dari Gary Lane yang sedang menyantap sarapan pagi bersama kedua anaknya. Setelah itu, Gary Lane beserta keluarganya terjebak macet di Philadelphia sambil mendengarkan berita di radio bahwa telah terjadi wabah rabies di seluruh dunia. Dan pertama kali wabah ini berada di kota Taiwan dan mewabah ke 12 negara. Tak lama dari itu ada sebuah ledakan yang berada tak jauh dari mereka yang mengakibatkan kekacauan di jalan tersebut. Dan setelah dari kejadian tabrakan itu, keluarga Gary tidak satupun dari mereka mengalami terluka dan keluar dari mobilnya. Dan entah kenapa, orang-orang di sekitar situ pada berlarian seperti dikejar oleh makhluk yang sangat buas, yang membuat Gary dan keluarganya bingung. Dan benar saja, kawanan para zombie mengejar orang-orang dan menggigitnya. Sontak Gary terfokuskan ke salah satu orang yang terkena gigitan zombie. Dalam hitungan 12 detik, pria itu sepenuhnya telah berubah menjadi zombie. Gary pun membawa anaknya pergi menggunakan mobil RV dan lari dari kejaran para zombie. Dan di perjalanan, salah satu anaknya Gary mengalami sesak napas, dan lebih sedihnya, obatnya tertinggal di mobilnya. Sontak sang ayah mencoba menenangkan sang putri untuk bernapas dengan teratur, sedangkan istrinya mengendarai mobil sampai ke apotek. Dan tak lama dari itu, Gary ditelepon oleh kawan lamanya, meminta bantuan kepada Gary untuk menyelamatkan dunia dari virus zombie. Dan Gary disuruh bertahan selama sejam untuk penjemputan menggunakan helikopter di titik yang akan Gary tentukan. Sampailah Gary di sebuah supermarket. Gary dan istrinya saling berkoordinasi. Gary mencari obat untuk anaknya, sedangkan istrinya mencari makanan untuk mereka. Setelah itu, Gary diberikan obat oleh orang itu yang sepertinya paham tentang obat-obatan. Di sisi lain, istrinya Gary dirampok oleh pria tak dikenal. Sontak membuat Gary bergegas untuk menyelamatkan istrinya dari pria itu. Lalu mereka keluar dari supermarket dan melihat mobil RV-nya dicuri. Dan mereka pun bergegas ke sebuah apartemen yang berada dekat dari supermarket itu. Gary pun menghubungi dan menyuruh temannya untuk menjemput dirinya di tingkat paling atas apartemen itu. Dan temannya menyuruh Gary untuk bertahan sampai waktu subuh. Jerry, I will move mountains to get you out here. Gary dan keluarganya lari dari kejaran para zombie dengan menggunakan pencahayaan dari suar. Dan tak lama dari itu, anaknya Gary yang paling kecil menemukan seorang berada di apartemen itu. Dan mereka pun selamat dari kejaran para zombie. Gary mengatakan ke pria yang menolongnya untuk mereka mengikuti Gary pergi dari kota ini menggunakan helikopter saat subuh nanti. Dengan diterjemahkan oleh sang anak karena ayahnya tak tahu berbahasa Inggris. Namun sang pria malah menolak ajakan Gary. Dengan terpaksa, Gary pun meninggalkan keluarga itu dan pergi ke atap apartemen. Setelah kepergian Gary dari kamar pria yang menolongnya, tak lama dari itu kamar mereka diserang zombie. Sedangkan Gary dikejar oleh para zombie. Pada saat Gary terdesak dan terkena darah zombie ke mulutnya, dan tiba-tiba anak dari pria tadi yang bernama Tommy menyelamatkan nyawanya. Dan di atas atap, Gary menyuruh anaknya dan istrinya menjauhi dirinya, karena dia takut kalau dirinya akan berubah menjadi zombie dalam hitungan 12 detik. Dan tak lama dari itu, helikopter pun datang. Gary menyuruh istrinya dan anaknya pergi duluan ke helikopter, sedangkan dirinya akan pergi menahan zombie sampai semua keluarganya beserta Tommy telah naik di helikopter. Sampailah mereka di kapal induk PBB. Di sana dia disambut oleh kawan lamanya dan telah disiapkan kamar khusus mereka untuk beristirahat. Gary pun dibawa oleh kawan lamanya untuk membahas tentang wabah virus. Dan tak lama dari itu, wakil sekretaris Angkatan Laut mendatangi Gary untuk memberikan sebuah misi ke Gary untuk menemukan vaksin dari virus ini. Karena Gary adalah salah satu tim PBB terbaik di masanya.
Pada awalnya, Gary menolak tentang misi itu, namun pada saat Gary ingin diusir, mau tidak mau demi keluarganya, dia pun setuju untuk mendampingi Dr. Fishback mendapatkan vaksin dari virus ini di Korea Selatan. Setelah itu, Gary pun meyakinkan istrinya untuk mengizinkan dirinya mencari vaksin dari virus ini. Dan saat Gary pergi, nanti sesekali Gary akan menelpon dirinya untuk menenangkan pikiran istrinya. Sesampainya mereka di Korea Selatan, pada saat mereka turun, tiba-tiba saja zombie yang berada di situ menyerang mereka yang membuat Dr. Fishback ketakutan dan kepleset, sehingga tak sengaja menarik pelatuk pistolnya dan mati tertembak. Tak lama dari itu, Gary dibawa ke pangkalan militer mereka. Militer itu pun memberi informasi ke Gary kalau ada dokter yang menemukan tentara yang mengalami hal tidak biasa, yang mulutnya mengeluarkan darah hitam dan menggigit si dokter tersebut, sehingga membuat dokter itu menjadi zombie dan menggigit seluruh pasiennya. Dan dengan terpaksa, militer itu membakar habis para zombie yang ada di markas militer mereka. Tak lama dari itu, Gary terfokuskan kepada seorang mantan CIA yang tertangkap karena menjual senjata ilegal di Korea Utara. Orang itu memberikan informasi yang penting ke Gary kalau dia harus menemui Jurgen di Yerusalem karena Israel telah membangun tembok yang besar untuk membendung keganasan para zombie. Dia banyak mengetahui tentang wabah zombie ini, dan dialah yang pertama kali bertindak sebelum zombie ini menyerang. Dan maka dari itu, Gary pun langsung berniat berangkat ke Yerusalem untuk menemui Jurgen. Kapten militer dan para anggotanya membantu Gary untuk sampai ke pesawat dengan menggunakan sepeda. Saat di perjalanan, hal tak diinginkan terjadi. Ponsel dari Gary berbunyi yang mengakibatkan zombie mengejar mereka. Dan pada saat kapten mengisi bahan bakar dan tergigit oleh zombie, maka tak lama dari itu kapten militer itu memilih untuk bunuh diri. Dan Gary pun pergi dari Korea Selatan ke Yerusalem. Sampailah Gary di Yerusalem. Gary dibawa oleh militer Israel untuk menemui Jurgen. Gary pun menanyakan ke Jurgen mengapa mereka bisa tahu tentang virus zombie ini. Ternyata mereka telah menyadap siaran radio dari India dan mendapatkan informasi tentang zombie itu. Maka dari itu dia secepatnya mengamankan kota Yerusalem dari zombie. Dan Gary pun dibawa oleh Jurgen ke benteng penyelamatan. Di dalam benteng, penduduk yang selamat dari zombie menyanyikan sebuah lagu untuk rasa terima kasih mereka dan tak memperdulikan kalau zombie akan menyerang mereka karena keributan mereka. Dan benar saja, para zombie telah berhasil memanjat tembok yang tinggi itu dan menyerang seisi kota. Gary pun bingung saat melihat seorang kakek tua yang tak diserang oleh zombie. Sedangkan zombie sudah banyak masuk untuk menyerang orang. Gary pun dilindungi oleh pasukan militer dari Israel untuk mengantarkannya ke pesawatnya. Dan lagi-lagi, Gary melihat seorang bocil botak yang tidak dikejar oleh para zombie. Nah, dan dari kejadian itu, Gary mendapatkan sebuah petunjuk. Dan pada saat itu, Gary masih dikejar oleh kawanan zombie. Dan salah satu militer yang menjaga Gary tergigit tangannya oleh zombie. Tak berpikir panjang, Gary langsung memutuskan tangannya sebelum virus zombie itu menyebar ke otaknya. Dan pada saat helikopter mau menyelamatkan mereka, naasnya helikopter mereka diserang oleh zombie yang membuat helikopter mereka jatuh dan meledak. Maka dari itu, pesawat yang tadi ditumpangi Gary sebelumnya meninggalkan Gary. Dia mengira kalau Gary telah mati bersama helikopter itu. Gary pun melihat sebuah pesawat lainnya yang ingin terbang. Ia pun bersama pasukan militer yang tersisa menghentikan pesawat itu dan naik ke dalam pesawat itu bersama satu militer yang terluka.
Setelah menggantikan perban dari militer yang terluka itu, dia langsung menghubungi istrinya untuk menyampaikan sesuatu ke temannya dan menyuruh dia mencari titik terdekat fasilitas WHO kalau dia telah menemukan sebuah petunjuk di Israel. Dan ia pun memberikan ponselnya ke pilot sebelum baterainya habis. Tak lama dari itu, pilot itu pun menyetujui kalau dia akan mendarat di bandara Cardiff di Wales dan memberitahu kalau ada fasilitas WHO berada dekat bandara Wales. Di pesawat itu, ada seekor anjing yang mengetahui kalau ada zombie di pesawat. Dia memberikan isyarat ke pramugari, namun pramugari tak mengerti isyaratnya dan tiba-tiba saja akibat dari satu zombie saja menyebabkan setengah dari pesawat itu telah berubah menjadi zombie. Sehingga Gary pun menyuruh orang-orang yang masih hidup di pesawat itu untuk mengumpulkan tas dan memblok jalan lorong pesawat itu. Namun hal tak diinginkan terjadi. Ada sebuah tas yang jatuh yang mengakibatkan zombie langsung menyerang mereka. Saat semuanya sudah menjadi zombie dan hanya tersisa Gary dan Segan, dengan terpaksa Gary mengebom pesawat itu, mengakibatkan bolong pada bagian pesawat itu, hingga membuat para zombie tertarik keluar dari pesawat. Dari jatuhnya pesawat itu, yang selamat hanya Segan dan Gary yang terluka parah karena tertusuk serpihan pesawat di perutnya. Mereka berdua pun langsung bergegas pergi ke fasilitas WHO yang berada dekat bandara itu. Dan Gary pun tak sadarkan diri karena luka yang di perutnya membuat dirinya pingsan. Sedangkan di lain sisi, istrinya direlokasikan ke tempat yang lebih aman dengan diantar menggunakan helikopter. Sadarnya Gary dari pingsannya selama 3 hari, dia ditemani oleh dokter dari fasilitas itu dan menanyakan tujuan Gary datang ke fasilitas itu. Dan saat dokter itu menunjukkan ponsel dari Gary, lalu Gary menyuruh telepon yang ada di nomor itu. Dan pada akhirnya dokter itu telah mempercayai Gary dan melepaskannya dari ikatannya. Dan Gary pun memberitahu semuanya ke dokter dan anggota dari dokter itu. Kalau virus zombie mempunyai satu kelemahan, yaitu kalau kita memiliki penyakit yang bisa membuat diri kita mati, kita tidak akan diserang zombie. Karena zombie akan menyerang pada tubuh yang sehat dan menyebarkan patogen. Gary pun memerlukan penyakit kematian itu untuk menjadikan uji coba berhadapan langsung dengan zombie. Namun semua virus itu berada di fasilitas WHO sebelah barat yang saat ini bagian situ telah dikuasai oleh para zombie. Gary pun diberitahu tempat-tempat yang harus dilewati Gary untuk menemukan virus ini di berangkas dari fasilitas WHO sebelah barat menggunakan CCTV. Gary pun sepakat untuk pergi mengambil virus itu dengan ditemani oleh Segan dan kepala dokter dari WHO. Dengan membawa peralatan untuk melindungi diri dari kejaran zombie. Kepala dokter itu memberitahu ke timnya untuk mengunci pintunya jikalau zombie datang lebih dulu daripada mereka. Saat Gary dan kedua rekannya mau melewati sebuah ruangan yang terdapat banyak zombie, Gary menginstruksikan untuk melewatinya dengan cara merunduk, sambil diberikan aba-aba dari si Gary. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dengan melewati lorong yang gelap dan memasuki sebuah ruangan. Sialnya, ruangan tersebut pintunya berbunyi yang membuat para zombie bangun. Saat mereka sudah memasuki ruangan itu, kepala dokter WHO tak sengaja menabrak alatnya ke sebuah lemari yang mengakibatkan para zombie langsung mengejar mereka. Saat kepala dokter dan Segan hampir memasuki berangkas,
keberadaan mereka diketahui oleh para zombie dan memilih untuk kembali. Dan hanya tersisa Gary yang berada di fasilitas B untuk mencari berangkas tersebut. Dan tak lama dari itu, Gary menemukan berangkas tersebut yang terkunci menggunakan sebuah password. Lalu tim dari dokter itu menelpon Gary dan memberitahukan passwordnya ke Gary. Dan berangkas itu pun terbuka. Gary pun berniat membawa semua virus itu ke rekannya, namun ia dijegat oleh satu zombie yang berada dari luar berangkas itu. Mau tak mau, dia mencoba menyuntikkan dirinya dengan virus yang dia bawa. Gary yang tak tahu tentang virus itu, ia pun memilih dengan cara hati-hati dan menitipkan pesan ke rekannya kalau dia mencintai keluarganya apabila terjadi sesuatu kepadanya. Ia pun selamat dari zombie tersebut dan dengan santainya berjalan membawa semua virus itu ke rekannya dari kerumunan para zombie. Bahkan ia dengan sengaja membuat suara untuk memancing zombie pergi dari lorong penyambung dari fasilitas mereka. Dan akibat keberanian Gary dan tekadnya, dunia telah mendapatkan penangkal dari virus zombie ini dengan menyuntikkan semua orang virus flu burung untuk menjadikan kamuflase terhadap virus zombie, sehingga membuat semua orang membunuh para zombie-zombie yang ada di dunia.